Teori pembebasan Frantz Fanon dan relevansinya untuk perjuangan Palestina. Seperti yang dikatakan Fanon, jika hidupku benar-benar setara dengan hidup si penjajah, tatapannya tak lagi mampu menakutiku atau langsung menekanku, suaranya tak lagi bisa mematungkanku atau membunuhku. Aku tak lagi merasa cemas di hadapannya. Bahkan, ke neraka dengannya. Setelah 7 Oktober, beberapa kritikus dan pemikir Barat mengemukakan pendapat mengenai operasi banjir Al-Aqsa dan kejahatan perang serta genosida yang dilakukan oleh tentara pendudukan Israel terhadap warga sipil Palestina di jalur Gaza, yang meliputi pembunuhan, kelaparan, dan pengungsian ratusan ribu orang. Beberapa suara terkemuka yang mengomentari peristiwa tersebut adalah kritikus budaya Slovenia Slavoj Žižek dan ahli teori Amerika Judith Butler, dengan pandangan yang berlawanan secara diametris. Žižek mengambil posisi moral mengejutkan yang membenarkan hak Israel untuk mempertahankan diri dengan cara membunuh warga Gaza, sementara Butler menggambarkan tindakan Israel sebagai genosida dan memandang Hamas sebagai bagian dari perjuangan pembebasan nasional, meskipun ia mengutuk tindakan Hamas pada 7 Oktober. Pembebasan sebagian. Pandangan Butler mendapat apresiasi luas dari para pengikutnya di kalangan pendukung pembebasan nasional dan anti-kolonialisme di dunia Barat, serta dari beberapa pembaca, penulis, dan intelektual di dunia Arab. Namun, jika kita benar-benar ingin kembali pada literatur pembebasan sejati, kita harus meninggalkan pandangan Butler yang mengutuk perlawanan dan berusaha memahami teori pembebasan sejati, seperti yang dicontohkan oleh dokter dan pemikir Prancis Frantz Fanon, yang memberikan analisis mendalam tentang kolonialisme, alat-alatnya, perlawanan terhadapnya, dan cara membebaskan diri darinya baik secara mental maupun fisik. Judith Butler berbeda dengan kritikus budaya Slovenia Slavoj Žižek atau bahkan filsuf komunikasi Jerman terkenal Jürgen Habermas, yang keduanya mengambil posisi mendukung Israel terkait peristiwa 7 Oktober dan mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri tanpa batasan. Mereka tidak setuju menyebut tindakan Israel, pembunuhan, kelaparan, dan pengungsian ratusan ribu warga sipil Palestina sebagai genosida, dengan alasan bahwa Israel memiliki hak untuk membalas dengan cara apapun yang dianggapnya tepat. Seperti yang pernah dikatakan Dr. Prancis Martinique Frantz Fanon, tragedi orang kulit putih terletak pada kenyataan bahwa suatu hari ia membunuh orang lain, dan hingga hari ini, mereka berusaha merasionalisasi sikap tidak manusiawi ini. Butler lebih rasional dan etis dalam pandangannya tentang realitas saat ini, dengan menyatakan bahwa Hamas adalah bagian dari rakyat Palestina, sebuah gerakan pembebasan nasional yang didirikan pada pertengahan 1980-an, hampir 40 tahun setelah Israel mendeklarasikan pendirian entitasnya di tanah Palestina setelah kelompok bersenjatanya mengungsikan ratusan ribu orang Palestina dan menggantikan mereka di sana. Namun, ia juga mengutuk apa yang terjadi pada 7 Oktober, meskipun ia tidak menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. Sebaliknya, ia menyerukan agar konflik ini dilihat dalam konteks sejarahnya dan tidak hanya berfokus pada peristiwa terkini, yang mencakup pelanggaran Israel yang melampaui semua norma dan hukum manusia serta internasional. Meskipun Butler mengutuk apa yang terjadi pada 7 Oktober, ia menjadi sasaran kampanye kebencian terhadapnya, dan acara serta seminar akademis dan budaya yang diikutinya dibatasi, hanya karena ia tidak mendukung hak Israel untuk membasmi rakyat Palestina. Pembebasan sebagian. Pandangan Butler mendapat apresiasi luas dari para pengikutnya di kalangan pendukung pembebasan nasional dan anti-kolonialisme di dunia Barat, serta dari beberapa pembaca, penulis, dan intelektual di dunia Arab. Namun, jika kita benar-benar ingin kembali pada literatur pembebasan sejati, kita harus meninggalkan pandangan Butler yang mengutuk perlawanan dan berusaha memahami teori pembebasan sejati, seperti yang dicontohkan oleh dokter dan pemikir Prancis Frantz Fanon, yang memberikan analisis mendalam tentang kolonialisme, alat-alatnya, perlawanan terhadapnya, dan cara membebaskan diri darinya baik secara mental maupun fisik. Judith Butler berbeda dengan kritikus budaya Slovenia Slavoj Žižek atau bahkan filsuf komunikasi Jerman terkenal Jürgen Habermas, yang keduanya mengambil posisi mendukung Israel terkait peristiwa 7 Oktober dan mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri tanpa batasan. Mereka tidak setuju menyebut tindakan Israel, pembunuhan, kelaparan, dan pengungsian ratusan ribu warga sipil Palestina sebagai genosida, dengan alasan bahwa Israel memiliki hak untuk membalas dengan cara apapun yang dianggapnya tepat. Seperti yang pernah dikatakan Dr. Prancis Martinique Frantz Fanon, tragedi orang kulit putih terletak pada kenyataan bahwa suatu hari ia membunuh orang lain, dan hingga hari ini, mereka berusaha merasionalisasi sikap tidak manusiawi ini. Butler lebih rasional dan etis dalam pandangannya tentang realitas saat ini, dengan menyatakan bahwa Hamas adalah bagian dari rakyat Palestina, sebuah gerakan pembebasan nasional yang didirikan pada pertengahan 1980-an, hampir 40 tahun setelah Israel mendeklarasikan pendirian entitasnya di tanah Palestina setelah kelompok bersenjatanya mengungsikan ratusan ribu orang Palestina dan menggantikan mereka di sana. Namun, ia juga mengutuk apa yang terjadi pada 7 Oktober, meskipun ia tidak menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. Sebaliknya, ia menyerukan agar konflik ini dilihat dalam konteks sejarahnya dan tidak hanya berfokus pada peristiwa terkini,
yang mencakup pelanggaran Israel yang melampaui semua norma dan hukum manusia serta internasional. Meskipun Butler mengutuk apa yang terjadi pada 7 Oktober, ia menjadi sasaran kampanye kebencian terhadapnya, dan acara serta seminar akademis dan budaya yang diikutinya dibatasi, hanya karena ia tidak mendukung hak Israel untuk membasmi rakyat Palestina. Kembali ke Frantz Fanon. Dekolonisasi selalu merupakan peristiwa yang penuh kekerasan, kata Frantz Fanon dalam bukunya yang paling terkenal, The Witches of the Earth, 1959, dan buku sebelumnya, Black Skin, White Masks, 1952, yang masih menjadi panduan hidup bagi siapapun yang hingga hari ini ingin membebaskan diri dari kengerian kolonialisme dan perbudakan. Fanon menyatakan bahwa kekerasan, yang terpengaruh oleh kolonialisme Prancis di Aljazair yang brutal, merupakan inti dari kolonialisme itu sendiri. Kolonialisme datang, menduduki, menetap, dan memberlakukan praktik-praktik kekerasan terhadap orang lain, pemilik tanah, seperti yang terjadi di Palestina. Mandat Inggris datang dan membantu organisasi bersenjata Zionis merebut tanah, membunuh dan mengusir mereka yang tinggal di sana, hingga akhirnya, selama Perang 1948 antara kelompok Zionis dan tentara Arab serta kelompok perlawanan lainnya, berhasil menguasai tanah-tanah Palestina. Oleh karena itu, pendudukan Palestina adalah peristiwa kekerasan, dan akan berakhir melalui praktik-praktik kekerasan serupa, bahkan jika itu memakan waktu berabad-abad. Hal ini dikonfirmasi dengan fakta bahwa tanah yang direbut Israel setelah Perang Juni 1967, yang diakui dunia sebagai wilayah pendudukan, masih di bawah kendali Israel. Israel terus memperluas kehadirannya di sana, memindahkan pemukim dengan mengabaikan hak-hak Palestina dan hukum kemanusiaan internasional yang mengkriminalisasi praktik pemukiman. Dengan meninjau praktik apartheid yang dilakukan pendudukan terhadap rakyat Palestina, baik di dalam perbatasan 1948, tepi barat, atau Gaza, jelas bagi setiap pengamat rasional, meskipun bukan seorang filsuf seperti Butler, bahwa praktik-praktik ini tidak lain adalah tindakan opresif dan kekerasan. Rakyat Palestina dipandang sebagai tubuh-tubuh yang dapat dibuang, yang tidak memiliki sifat manusia yang sama seperti yang diyakini dimiliki oleh orang Israel. Mereka dilihat sebagai biang lain, dengan tubuh dan wajah yang dianggap inferior, seperti yang digambarkan oleh filsuf Prancis Emmanuel Levinas. Semua bentuk eksploitasi yang diciptakan dan disempurnakan oleh sistem pendudukan Israel telah membuat rakyat Palestina menolak tidak hanya bernegosiasi dengan penjajah atau bahkan bergantung pada hukum internasional untuk memperoleh kebebasan dan mengakhiri pendudukan, tetapi juga menyadari bahwa bahkan jika kebebasan diberikan kepada mereka, itu tidak akan cukup. Sebaliknya, kebebasan harus diraih. Seperti yang dikatakan Fanon, seorang manusia, yaitu orang Palestina yang terjajah, tidak bisa menjadi manusia kecuali sejauh mana ia berusaha memaksakan eksistensinya pada orang lain untuk memperoleh pengakuan darinya.